warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman MSI Mubarak Institute? Pada video kali ini kita coba membahas bersama soal TKP nomor 86 sampai dengan 90. Jadi ini kasusnya adalah saya selalu dipandang sebelah mata oleh semua orang. Hal yang saya lakukan adalah, ya kan ini saya ya yang merasa, jadi belum tentu benar. Yang pertama, tidak mempedulikan cara pandang semua orang. Nah, ini yang pertama. Jadi cuek ya. Tapi terlalu cuek juga nanti tidak ada perbaikan. Kemudian mendapatkan poin kedua, jika kita memilih marah dan kesal dengan cara pandang orang. Jadi marah gitu ya. Mendapatkan poin ketiga, jika sedih dan kecewa karena orang hanya melihat dengan sebelah mata. Poin 4, ketika kita menunjukkan ke semua orang bahwa saya bisa melakukan semuanya. Jadi ini poinnya 4. Dan poin 5 yaitu jika sabar dan tetap berusaha melakukan yang terbaik walaupun dipandang sebelah mata. Jadi memang ikhlas ya kerjanya. Selanjutnya. Nah ini kasusnya yaitu tetangga saya ada yang meninggal. Sedangkan saya sudah ada janji sama klien. Saya akan melakukan. Jadi ada yang meninggal, kemudian tapi udah punya janji nih, yang mana sih yang harus diprioritasin? Jadi, yang pertama tetap menemui klien karena sudah ada janji terlebih dahulu. Ini satu nih. Jadi kliennya tuh nggak tahu juga ya kliennya penting atau enggak gitu. Kemudian membatalkan janji dengan klien karena saya harus melayat, ya nggak perlu dibatalkan juga sebenarnya. Kita bisa reschedule, ganti jadwal dan seterusnya. Kemudian melayat di rumah tetangga dulu, baru setelah itu menemui klien. Nah, ini poinnya 3. Poin 4 yaitu menghubungi klien saya dan menjelaskan kalau tetangga saya ada yang meninggal. Jadi mungkin ada beberapa hal yang disepakati saat telepon. Dan mendapatkan poin 5 yaitu ketika menghubungi klien, menjelaskan dan menunda janji karena harus melayat ke rumah tetangga lebih dahulu. Ini kan lebih lengkap ya. Jadi kliennya nggak nunggu, terus juga melayat ke tetangganya bisa didahulukan. Kedua, ke soal 88. Situasi keamanan di pulau sangatlah kurang terjaga dengan baik. Sebaiknya, nah ini mungkin posisinya sedang tinggal di pulau ya. Yang pertama, berpindah pulau dan mencari tempat yang nyaman. Nah, kalau nggak nyaman pindah lagi. Nah, ini repot ya. Ini poinnya 1. Poinnya 2 yaitu tidak peduli, yang penting saya berhati-hati, terlalu cuek juga. Kemudian poin 3, jika lebih banyak berada di dalam rumah, nggak produktif juga ya, kecuali saat pandemi gini yang mengharuskan kita di rumah. Dan poin 4, tetap tenang dan menganggap semua baik-baik saja. Nah, ini juga poinnya 4. Dan poin maksimal 5 yaitu ketika berusaha mengenal adat dan budaya pulau tersebut lebih dalam. Jadi mungkin dengan mengenal lebih dalam kita merasa ternyata bukan kurang terjaga, kita aja belum mengenal lebih baik ya. Kasus di soal 89 TKP. Hal yang akan Anda lakukan apabila terjadi bencana alam di tempat Anda bekerja. Ada bencana alam nih. Yang poin 1 yaitu kita menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana. Nah, ini bagus menyumbang. Tapi kalau untuk seluruhnya, gimana kalau ada keperluan yang lain ya, untuk keluarga dan seterusnya. Kemudian poin kedua yaitu meminta atasan untuk menyumbang untuk para korban bencana. Jadi, hanya meminta atasan. Tidak tahu nih nyumbang apa enggak orangnya. Kemudian poin 3 yaitu menyumbangkan sebagian gaji saya untuk membantu korban bencana. Nah, ini boleh ya, sebagian. Poinnya 3. Poin 4 yaitu menjadi relawan untuk membantu para korban bencana. Nah ini boleh, poin 4. Dan poin 5, mengajak teman kantor atau siapa saja yang menyumbang para korban bencana. Jadi dirinya menyumbang, mengajak teman kantor, itu kan jadi lebih banyak ya. Nominal yang terkumpul, terus jadi kebermanfaatannya lebih luas. Oke, soal nomor 90 yang terakhir di video ini. Banyak sekali pegawai yang menggunakan fasilitas internet kantor. Pendapat saya, maksudnya ini di jam kerja, tapi internetnya digunakan untuk lain-lain ya, bukan untuk kantor. Nah, itu gimana? Oke,
mendapatkan poin 1 yaitu mengikuti pegawai yang menggunakan para fasilitas. Oh, di sebelah nih lagi YouTube-an nih, nggak ada hubungannya tapi sama kerjaan. Ikut gitu. Itu poinnya 1. Kemudian poinnya 2 yaitu melaporkan penyalahgunaan fasilitas. Nah, ini poinnya 2. Poinnya ketiga yaitu pura-pura tidak tahu tentang aturan dalam penggunaan fasilitas. Ini padahal tahu ya, ini pura-pura tidak. Dan mendapatkan poin 4 jika kita tidak memperdulikan pegawai yang menyalahgunakan fasilitas. Nah, tidak memperdulikan, ini poinnya 4. Dan poin 5 yaitu tidak akan mengikuti pegawai yang menyalahgunakan fasilitas. Nah, ini poin 5. Mungkin lebih bagus kalau ada opsinya itu tidak akan mengikuti pegawai, tapi kita juga mengedukasi teman-teman agar tidak menggunakan fasilitas menyalahgunakan fasilitas internet kantor dan seterusnya. Ya, sekian pembahasan nomor 86 sampai 90. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.